Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang menarik dan berkompeten di bidangnya. Nah, teman pemilih, kali ini tema kita menarik banget nih, apalagi relate banget sama anak muda, sama mahasiswa-mahasiswa atau komunitas-komunitas nih. Kita akan membahas bagaimana netralitas dan etika di tahun politik. Karena kalau misalkan di tahun politik pas pemilu itu pastinya euforianya tuh kayak heboh banget gitu ya, banyak perdebatan-perdebatan yang tentu saja melibatkan komunitas-komunitas ini. Nah, yang spesial lagi, aku udah ditemenin sama orang yang pas banget untuk ngebahas tentang organisasi ini. Tentu saja beliau mempunyai pengalaman yang banyak sekali tentang organisasi. Langsung aja kita sapa Bang Habib Bukhari. Selamat pagi ya Bang. Pagi juga. Terima kasih ya udah berkenan hadir. Siap Mbak. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Di perjalanan aman ya Bang, nggak kena macet, banjir segala macam aman ya. Hari ini kita bahas netralitas dan etika di tahun politik. Sejalan banget ya sama pengalaman Abang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Cabang PMII Kota Bengkulu. Boleh dijelaskan sedikit nih Bang, mungkin teman pemilih di rumah itu masih banyak yang belum paham nih, belum tahu apa sih PMII. Boleh dijelaskan sedikit profil tentang PMII, atau bisa jadi nih ada pemilih pemula yang mau masuk kuliah, bisa nanti join ke PMII. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, PMII itu kan organisasi kepemudaan ya Mbak ya, yang emang lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama sebetulnya. Maka PMII itu sendiri bagian dari kemahasiswaan di bidang Ahlus Sunnah wal Jamaah, di elemennya Nahdlatul Ulama. Jadi pergerakan mahasiswa Islam itu banyak Mbak di kampus-kampus gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang baru berkuliah gitu kan, di setiap kampus itu sudah ada rayon-rayon dan komisariatnya Mbak. Jika berminat silahkan datang ke sekretariat saja. Oke, jadi PMII itu komunitas atau organisasi kemahasiswaan gitu ya. Oke, untuk cabangnya ada Kota Bengkulu, untuk rayon-rayonnya ya, atau per kampus gitu Bang? Kalau rayon itu di tingkatan fakultas Mbak. Oh, kalau komisariat itu di tingkatan universitas. Nah, jadi kalau cabang itu di tingkatan kabupaten kota. Nah, kalau di PMII itu secara hierarkinya itu ada pengurus besar, itu di tingkatan nasional ya Mbak. Jadi mencakup seluruh gitu kan. Kemudian di tingkatan provinsi itu ada PKC Mbak namanya. Pengurus koordinator cabang, kemudian cabang di tingkatan kabupaten kota, kemudian komisariat di tingkatan universitas, kemudian di rayon itu di tingkatan fakultasnya Mbak. Oh, jadi seperti itu ya. Seperti itu ya Mbak. Struktur organisasinya. Oke, tadi kita bicara tentang PMII-nya. Sekarang kita mau denger nih pengalaman Abang sendiri nih di PMII, udah berkiprah berapa lama, terus pernah menjabat apa aja nih di PMII? Sebetulnya saya itu cukup telat ya Mbak berorganisasi PMII ya Mbak.
Saya masuk PMI itu di tahun 2021. Ketika bulan puasa itu, masa penerimaan anggota baru, bulan puasa itu saya masuk itu, Mbak. Jadi penerimaan. Nah, kemudian di PMI itu saya berkhidmat, berproses gitu kan, mencari jati diri kan. Kemudian pada tahun 2023 itu saya berkhidmat di rayon, Mbak. Jadi 2021, 2023 itu berkhidmat di rayon. Tapi tetap menjadi anggota rayon pada 2022 itu kan, Mbak. 2023 menjabat sebagai sekretaris rayon sampai masa khidmat 2024. 2024 saya diamanahkan di kepengurusan cabang di bidang kaderisasi sebagai ketua bidang kaderisasi. Nah, kemudian 2024, 2025 karena sahabat-sahabat banyak yang mendorong dan mempercayai untuk memegang dan memandatkan amanah besar ini kepada saya, maka saya mencalonkan diri sebagai ketua cabang. Maka hari ini alhamdulillah dan nauzubillah gitu kan, Mbak, ini beban yang sangat berat yang saya pikul hari ini, menjabat sebagai ketua cabang. Oke, jadi tepat banget ya KPU tuh ngundang Abang untuk bahas netralitas organisasi dalam tahun politik gitu ya. Kita masuk ke tema kita nih, Mbak. Sebagai pemantik, kira-kira kenapa sih netralitas di tahun pemilu itu penting banget bagi organisasi? Sebetulnya netralitas ini kan sikap ya, Mbak ya. Sikap yang harus dimiliki setiap individu ataupun kelompok. Nah, jadi sikap ini kan yang menentukan bahwa keberpihakan, kemudian kepedulian kita ataupun tidak pedulinya kita. Nah, sikap ini pun bukan dalam artian kita itu berpihak pada salah satu kekuatan atau kelompok saja gitu kan. Nah, netralitas ini pun menjadi sebuah sebuah misi besar lah untuk membangun gitu kan, sifatnya konstruktif agar semua kekuatan-kekuatan itu kita dorong agar komitmen untuk membangun gitu kan, membangun sebuah misinya gitu kan. Ketika di pemilu ya apa komitmennya untuk membangun daerah ini gitu kan. Gitu sih, Pak. Oke, jadi itu ya kurang lebih kenapa netralitas itu penting banget untuk menjaga kepentingan publik tentu saja ya. Menghindari konflik mungkin ya kalau Ya. organisasi-organisasi. Oke, lanjut nih Bang. Kalau kita bicara netral nih, kadang orang menyangkut pautkannya sama apatis nih. Banyak mahasiswa juga apatis banget sama politik, kayak males lah bahas-bahas politik kayak gitu. Menurut Abang, bedanya ketika kita bersikap netral dan bersikap apatis itu seperti apa, Bang? Ya, kalau apatis itu kan tidak peduli ya, Mbak, tidak peduli dan tidak mau, bodoh amatan lah. Nah, maka sebetulnya kan ini kan hampir-hampir mirip ya, Mbak. Nah, ketika kita menyatakan bahwa sikap kita adalah netral, itu bukan dalam artian kita itu anti dalam sesuatu gitu kan. Dalam konteks demokrasi dan konteks pemilu, ketika kita menyatakan sikap bahwa kita itu netral, ya kita berpihak ke semua pihak gitu, tanpa di atas salah satu pihak gitu kan. Nah, kemudian apatis itu pun ya banyak juga gitu kan, banyak orang yang apatis dengan dibungkus dengan netralitas padahal apatis gitu kan, atau sebaliknya netralitas dibungkus dengan apatis. Jadi bagi saya ya ketika pada suatu konteks demokrasi gitu kan, tidak sepatutnya lah kita untuk apatis gitu kan. Bukan dalam artian netralitas itu adalah kita anti politik, tapi sepatutnya kita itu untuk melek politik gitu. Oke. Oh, jadi gitu ya. Agak beda tipis tapi dia beda gitu. Tapi beda gitu loh. Apatis dan netral. Netral gitu. Oke. Nah, kita udah bicara tentang bedanya netralitas dan apatis gitu, Bang. Kira-kira bentuk pelanggarannya, realitanya seperti apa sih, Bang, di organisasi yang pelanggaran yang terjadi tentang netralitas ini? Dimana organisasi kan sebetulnya dituntut untuk netral, apalagi organisasi kemahasiswaan ya, nggak boleh berpolitik. Nah, bentuk pelanggarannya kira-kira seperti apa, Bang?
sebetulnya kita itu kan bukan sebagai organisasi besar lah gitu kan, OKP gitu kan, bukan tidak boleh berpolitik ya. Cuman sering kali dan acap kali disalahgunakan, baik itu sedang berkhidmat ataupun masa-masa berproses gitu kan. Yang terjadi sering kali itu pelanggaran struktural kan. Ya seperti saya hari ini kan sebagai ketua cabang. Pada tahun-tahun politik seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Nah itu apa namanya rawan sekali ya Mbak, dan harus dijaga lah gitu kan. Kemudian seperti kegiatan masif gitu kan Mbak, kayak membuat diskusi-diskusi gitu kan yang menjadikan beberapa elemen yang memiliki kepentingan politik itu sebagai narasumber tunggal gitu kan. Ataupun tema-tema yang bisa mendorong ataupun misi daripada caleg itu sendiri ataupun dari pemilik kepentingan itu seringkali dicatutkan di tema-tema seperti dialog. Nah, itu seringkali itu Mbak terjadi gitu kan. Ya kemudian yang paling fatal itu ya ketika bersosial media. Maka itu yang sering terjadi ketika tahun politik, pelanggaran-pelanggaran yang ada di organisasi lah Mbak gitu kan. Nah maka ya hari ini jangan sampailah kita sebagai apa namanya struktural itu cawe-cawe lah Mbak bahasanya kan Mbak, cawe-cawe gitu kan, janganlah gitu kan. Karena kan itu juga menentukan sikap kita gitu kan, netralitas kita terhadap publik gitu kan. Ketika kita berpihak itu bisa menjadi catatan gitu kan. Ketika kita oke lah kalau seandainya kita bisa menjadi mitra kritis, mitra strategis gitu kan. Ya kalau tidak gitu kan, itu bisa membuat apa namanya beberapa oknum yang bisa terpecah belah di organisasi itu sendiri, di tubuh organisasi itu. Ya bahkan bisa menjadi racun gitu. Oke, jadi sebaiknya tetap dijaga netralitasnya ya teman-teman. Oke, tadi Abang bilang ada kepentingan nih, kepentingan pribadi atau yang mengganggu independensi organisasi itu sendiri. Kira-kira seberapa besar sih Bang pengaruh tekanan politik terhadap independensi organisasi? Oh, sangat besar Mbak, sangat besar itu. Ya salah satunya kan kita tidak tahu ini kan Mbak. Ketika tahun politik ini kan banyak pemangku kepentingan ini kan. Apalagi politikus ini kan ya bermain di ranah-ranah yang sifatnya itu memiliki basis massa yang cukup besar gitu kan. Ya kita tahu bahwa OKP ini kan memiliki basis massa yang banyak dan masif gitu kan Pak. Ya seringkali terjadi komunikasi persuasif gitu kan. Bahkan apa namanya intimidasi gitu kan. Ya bahkan juga ada yang dikriminalisasi ketika tahun-tahun politik. Itu sering terjadi gitu kan Mbak. Nah jadi tekanan politik itu sangat besar lah bagi independensi organisasi gitu kan. Ya maka ya di beberapa konteks gitu kan kami PMI pun menegaskan bahwa ya netralitas itu ya sebagai marwah gitu kan yang harus dijaga bersama. Jangan sampai marwah ini apa namanya tercorengi dengan kepentingan semata, kepentingan sesaat yang tidak memiliki jangka panjang gitu Mbak. Oke, jadi seperti itu ya Bang. Bisa sangat apa ya, sangat signifikan ya pengaruhnya, bisa sampai dikriminalisasi. Bisa. Dan itu terjadi beneran Bang, ada gitu. Ya kalau secara kasat mata sebetulnya tidak dipublikasikan Mbak. Tapi kan itu di balik layar semua Mbak, di balik layar yang membuat sebuah ancaman gitu kan. Ya bisa jadi saja beberapa kegiatan gitu kan, beberapa konteks dalam bermitra lah gitu kan tidak disambut gitu kan, tidak bisa menjadi mitra-mitra strategis. Nah itu kan seringkali terjadi gitu Mbak. Apalagi kan yang ya seandainya kita nih tidak mendukung gitu kan, ya bukan dalam artian kita tidak mendukung secara organisasi kita, tapi ya setiap individu itu kan memiliki hak pilih sendiri gitu kan. Ya cukup saja melalui apa namanya komunikasi pribadi saja gitu kan, tidak membawa apa namanya
organisasi gitu kan, tidak membawa nama besar. Oke, kalau mau berkampanye atau mau mendukung pasangan calon atau apa itu membawa nama pribadi, jangan pakai embel-embel organisasi. Apalagi kalau organisasinya sendiri nih yang berkampanye nih, nggak boleh ya Bang? Iya, iya, iya. No, no, no. Oke, kita lanjut lagi nih Bang. Kita bicara sedikit tentang demokrasi. Misalnya kalau misalkan netralitas kita sebagai anak muda, sebagai organisasi itu tergerus, kira-kira dampak jangka panjangnya terhadap demokrasi yang terselenggara di Indonesia itu apa sih Bang? Ya, ketika demokrasi kita sudah tergerus kan, itu kan banyak indikator-indikator yang menyebabkan demokrasi itu kan runtuh secara perlahan. Hari ini itu kan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya itu pragmatis, Mbak, yang bukan lagi itu melalui asas demokrasi gitu kan. Ya, kita sebagai kaum muda lah ya, kaum muda itu kan tetap harus terus mengawal proses demi proses, tahap demi tahap yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemegang pemangku kepentingan demokrasi gitu kan. Ya, jangan sampai ketika di lapangan, ketika di kondisi tertentu kita malah menggeruskan demokrasi itu sendiri ya, seperti ya kita sepakat dengan money politik gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi pada kaum-kaum pemuda gitu kan, apalagi pemilih pemula gitu kan. Nah, itu seringkali dirayu-rayu gitu kan. Ini duit untuk ini gitu kan, tolong coblos saya gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu kan. Itu sih Mbak ya. Oke, itu penting banget sih Bang. Jangan pernah menormalisasi money politik. Biasanya anak muda tuh kayak udah menjadi normal gitu. Kamu dapat berapa? Kamu dapat berapa? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi anak muda, kamu kuliah, kamu berpendidikan, kayak money politik, malu nggak sih Bang? Hilanglah marwah sebagai mahasiswa. Ini aku mau penasaran nih Bang. Gimana sih Bang cara kita membangun etika berorganisasi nih dalam pribadi kita sendiri? Ada tips and triknya nggak Bang? Sebetulnya kan etika itu kan terbentuk melalui lingkungan ya Mbak. Jadi itu kan karakter gitu kan. Ya pribadi sendiri gitu kan. Ya kalau untuk dalam konteks organisasi gitu kan. Ya di organisasi itu kan pasti menciptakan lingkungan ataupun karakter building lah, biah gitu kan, biah yang bisa menciptakan kader itu sendiri dengan kepribadian yang baik gitu kan, dengan kepribadian yang emang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai organisasi gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan ketika kita selalu melakukan hal-hal yang sifatnya produktif gitu Mbak. Jangan sampai kita itu terlena dalam hal-hal yang sifatnya tidak produktif gitu kan. Ya apalagi hari ini kan banyak kalangan muda itu kan, ya itu yang Mbak sampaikan di awal tadi itu kan, yang sifatnya apatis gitu kan, yang tidak peduli gitu kan. Lebih baik ya selamatkan diri masing-masing gitu kan. SDM, selamatkan diri masing-masing gitu. Nah, itu jangan sampai apatis gitu Mbak. Oke, harus turut menjadi kontrol sosial, harus berpartisipasi dalam politik lah. Sebagai anak muda harus aktif. Oke, terakhir nih Bang, sebagai closingan, ada pesan dan harapan Abang nggak untuk anak muda Indonesia, terutama Kota Bengkulu nih, untuk pemilu ke depan? Ya, pesan saya bagi kaum pemuda tetap jaga integritas yang pastinya, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan agar demokrasi kita tetap utuh, agar demokrasi kita tetap menjadi nilai perjuangan kita bersama. Gitu sih Mbak. Oke, jadi tetap jaga demokrasi, tetap proaktif berpartisipasi dalam pemilu dan politik gitu ya Bang. Jangan sampai acuh, apatis gitu, nggak boleh ya. Oke, mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih Bang sudah hadir, udah ngobrol. Lain kali kita ngobrol yang lebih panjang mungkin ya. Oke. Teman pemilih, itulah perbincangan kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan insight baru untuk teman pemilih di rumah, apalagi untuk anak-anak muda nih, untuk mahasiswa-mahasiswa yang aktif berorganisasi. Kita harus tetap menjaga netralitas di dalam tahun politik gitu. Jangan sampai kita menodai gitu,
marwah organisasi kita. Dan jangan lupa juga untuk teman pemilih di rumah selalu like dan komen YouTube kita KPU Kota Bengkulu, dan ikuti terus informasi kepemiluan di Instagram, Facebook, dan X KPU Kota Bengkulu. Dan juga untuk pelajar nih, siswa-siswi pemilih pemula yang ingin berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu bisa langsung hubungi Instagram KPU Kota Bengkulu. Nanti kita bisa belajar bersama di Rumah Pintar Pemilu. Saya Fenty Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.